Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari sebelumnya. Sebelumnya itu kita menentukan high, low, mayor, minor ya, yang valid ya. Nah, terus untuk video ini kali ini saya akan menyampaikan tentang break of structure atau BOS dan change of character atau biasa disebut COC. Sebenarnya itu dua hal yang hampir mirip, tapi sedikit beda kondisi. Oke, kita perhatikan di sini. eh, di video sebelumnya kita menentukan atau identifikasi inducement ya, inducement minor ya. Dan yang saya ambil di sini adalah high low minornya. Tapi tentunya ini juga tetap inducement ya. Ini inducement nih. Ini juga nanti jadi inducement juga. Nah, break of structure. Apa sih break of structure? Break of structure itu kondisi di mana terjadi sebuah pergerakan yang melebihi high atau low sebelumnya. Jadi lebih gampangnya itu breakout. Breakout itu sama dengan boss, itu sama. Nah, kondisinya untuk boss turun, ini ada low, terus begitu dia naik, dia turun. Nah, turunnya di sini dia melebihi dari low sebelumnya atau melebihi support sebelumnya. Untuk boss naik, ini waktu dia naik terus dia turun, terus dia naik lagi. Naiknya ini melebihi high atau resisten sebelumnya. Terkadang suatu pergerakan ini orang nyebutnya pullback lah, terus apa koreksi lah, terus jadi inducement lah. Sebenarnya itu sama, hanya beda nama saja. Nah, saya tekankan di sini kita harus paham konsepnya. Makanya penjelasan saya itu mungkin terkesan bertele-tele, tidak masalah. Tapi inti yang akan saya sampaikan adalah konsep utama dan dasarnya. Jadi kalau nanti kita ketemu dengan nama yang berbeda itu kita nggak kesulitan. Nah, di sini saya sudah gambarkan beberapa bos ya. Ini ada bos turun, 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 turun. Untuk putihnya adalah bos turun. Nah, terus di sini terjadi bos naik, bos naik, bos naik, bos naik, bos naik. Artinya breakoutnya ke atas ya. Nah, kalau kita mendapatkan bosnya ini turun-turun seperti ini, artinya kecenderungan pergerakannya adalah turun. Kalau kita mendapatkan atau menemui pergerakan candle atau harga yang breakoutnya ke atas atau break atau bosnya ke atas, ini artinya kecenderungan harganya naik. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa kok gak langsung saja disebut tren turun, tren naik? Nah, itu nanti saya ada alasannya. Saat ini saya masih menggunakan istilah kecenderungan pergerakan, ya. Nah, lanjut lagi ke sini. Bos itu adalah break of structure atau terjadinya breakout ya. Nah, sekarang change of character. Apa itu change of character? Change of character itu adalah perubahan kecenderungan pergerakan. Perubahan karakter lah. Karakter apa sih? Karakternya itu dari kecenderungannya turun, karakternya turun, menjadi kecenderungannya atau karakternya naik. Tapi cok di sini itu belum pasti. Misalkan dari turun terus dia naik, terjadi cok. Oh, kalau terjadi cok berarti eh, pasti naik nih harganya. Belum tentu. Terkadang dia menjadi fake. Makanya untuk cok di sini tidak disebut perubahan, tapi indikasi awal perubahan. Indikasi, tanda-tanda. Ya, bukan dipastikan perubahan. Nah, beda cerita kalau setelah terjadi cok, terus terjadi bos lagi,
itu baru terjadi perubahan tren. Kenapa? Karena kan yang kita belajar di sebelumnya, kalau ada high lebih tinggi dari high sebelumnya, artinya kan dia naik. Walaupun naik sedikit, itu sudah bisa disebut kecenderungan pergerakan. Karena ada high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Atau yang di YouTube bilang itu kadang higher high. HH, HL. Nah, sebenarnya konsep dasarnya seperti ini. Itu hanya beda nama saja. Oke, lanjut lagi. Kapan terjadinya cok? Nah, di sini yang harus kita pahami ya. Terjadinya cok itu saat ada high, low, minor ataupun mayor yang terbreak. Misalkan di sini dari kecenderungan turun terus dia naik. Nah, naiknya ini dia bisa melebihi inducement high minornya atau pullbacknya. Nah, disinilah terjadi apa? Pertama bos dulu, ya kan? Nah, setelah itu dia akan menyandang juga cok. Kenapa kok tidak di sini? Ingat, ini kan lebih tinggi dari ini. Artinya apa? Artinya ini kan ikut sini, bukan ikut ini. Artinya titik terendahnya kan sini. Berarti awalnya kan dari sini. Ya kan? Nah, artinya inducement terakhir mana? Inducement terakhir adalah sebenarnya ini untuk minornya. Tapi saya ambil yang ini biar kalian nanti bisa lebih yakin. Inducement ini terbreak. Nah, disinilah terjadi bos. Bos naik, bosnya itu naik. Dan karena ini inducement pertama yang di break, dia menjadi cok atau change of character. Ingat, cok itu saat ada inducement terakhir yang di break. Kenapa tadi saya sebut pertama atau sekarang terakhir? Terakhir itu terakhir dari pergerakan turunnya ini. Ini inducement terakhirnya. Terus inducement terakhirnya ini di break, itu terjadi cok. Oke. Nah, yang pertama tadi saat dia naik, terus ini ada inducement, terus dia ngebreak. Nah, ini kan inducement pertama yang di break. Nah, tapi nggak usah jadi perdebatan. Intinya kita ambilnya inducement terakhir saja yang di break. Ya. Nah, terus pertanyaannya, ini kan inducement juga, Bang. Terus ini kan terbreak juga, Bang. Iya, bener. Tapi ini sifatnya minor. Dia sifatnya kecil. Ini yang besarnya. Oke? Nah, untuk penjelasan tentang bos dan cok mungkin sampai di situ. Itu harusnya ya, harusnya itu sudah bisa menjelaskan semuanya karena kita ambil gampangnya saja. Bos itu kalau dia ngebreak, cok itu kalau ada inducement pertama yang di break. Nah, udah gitu aja kita simpulin begitu aja. Dan inti dari semuanya adalah kita harus tepat dulu. Kita harus baik dulu, harus benar dulu dalam mengidentifikasi IDM inducement high low minornya plus high low mayornya. Nah, untuk kesempatan kali ini cukup ini dulu. Tetap semangat untuk belajar.